Ini Kang, kan pemerintah pusat juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan bonus demografi. Sekarang anak-anak muda punya potensi, kecanggihan teknologi menunjang mereka. Bagaimana seharusnya pemerintah memberdayakan potensi tersebut yang ada di teman-teman muda? Harus seperti apa nih? Oke. Ya gini Kang, saya coba sedikit ke belakang tadi. Ini nanti nyambung terkait penanganan corona yang dilakukan oleh pemerintah kita, dalam tanda kutip ya, pemerintah daerah, khususnya di Kota Tasik. Kemarin sekarang alhamdulillah udah tidak begitu. Kemarin itu saya melihat ini ada satu sikap yang terlalu arogan. Tujuannya bagus lah, tujuannya bagus. Saya yakin niatnya baik, agar tidak terjadi penyebaran COVID yang masif. Tapi ingat, corona itu kan bukan hanya malam. Corona itu ada di setiap saat, siang, pagi, malam, subuh, sore, itu kan. Sebenarnya pendekatannya harusnya pendekatan kepada disiplin prokes. Satgas itu harus aktif pagi, siang, malam, memantau kerumunan dan memantau apakah dalam kerumunan itu prokesnya dilakukan apa enggak. Jangan sampai, kan lucu, penanganan COVID tapi menghentikan aktivitas ekonomi di waktu yang seharusnya itu mungkin waktu yang paling baik buat para pedagang. Contoh kafe, kopi, dan di sana itu ada kawan-kawan pemuda milenial yang ikut mengais rezeki. Nah, dengan itu pemerintah hanya bisa nutup, tapi nggak ngasih solusi apa ininya, apa namanya, kompensasinya buat kawan-kawan secara ekonomi, pedagang-pedagang yang harusnya dapat keuntungan. Sedangkan di siang hari dan pagi hari di mal-mal gitu bebas. Gimana ini? Buka ya. Ini kan diskriminasi. Apalagi ini dilakukan dengan tindakan-tindakan yang mengingatkan saya pada rezim Orde Baru. Ada sedikit kasar. Jangan sampai dong ini diadu domba dengan rakyat. Justru dengan cara-cara yang tadi yang represif itu, maka itu akan muncul antipati, bukan ketaatan. Ya kan? Iya. Bukan ketaatan, malah jadi munculnya antipati. Nah, saya sampaikan kepada para penegak hukum, dalam ini Satgas, saya sampaikan kepada Dandim, saya sampaikan ke PLT Wali Kota juga, ke Pak Kapolres, agar penanganan itu lebih soft. Ini tuh bukan zamannya begitu-begitu. Apa kita teriakan, waduh, nggak lucu. Saya tuh nggak sepakat lah gitu ya. Kita dulu lawan yang gitu-gitu. Ya artinya zamannya sudah beda. Polisi aja kan sudah eranya di slogan-slogan mereka udah polisi yang humanis. TNI juga TNI bersama rakyat. Apa artinya kita semua tanpa rakyat? Nah, artinya lebih baik karena ini kepentingan rakyat. Yang harus ditekankan itu adalah sosialisasi, pendidikan, kesadaran akan corona, info-info yang benar terkait vaksin. Itu yang harus. Nah, manfaatkanlah kawan-kawan seniman, industri kreatif itu di sana. Jadikan partner pemerintah untuk sosialisasi. Bayarlah pakai APBD. Kenapa enggak? Kan buat bantu COVID juga. Direpusing jadi anggarannya di judulan eta. Boleh kok. Dan di sana pemerintah terlihat hadir menjadi penyelamat bagi kawan-kawan industri kreatif yang hari ini berdampak sangat terasa, gitulah kan. Nah, generasi milenial ini kan generasi yang bersosialisasinya kebanyakan di media sosial, di alam tidak nyata. Jadi mungkin ada karakter-karakter dan kepekaan sosial yang tidak terlihat langsung. Sentuhan-sentuhan human touch-nya nggak terlihat. Tapi mereka bukan human touch, akhirnya touch screen.
Ya kan jadinya. Human touchscreen. Ini generasi touchscreen. Tapi selama itu baik, artinya gini. Hablum minannasnya di media sosial itu jadi apa? Jadi salah enggak juga. Selama touchscreen-nya kampanye contoh nih, kampanye kebaikan, ya insya Allah jadi amal kebaikan, insya Allah ya. Tidak harus bersentuhan juga, tapi memang jadinya sebagai yang manusia itu kan memang harusnya bersosialisasi kan. Tapi kan ini eranya beda. Iya. Anak-anak sekarang itu lebih banyak di kamar dan di tangannya itu nggak lepas itu. Bapak-bapak juga malah sekarang sudah banyak. Iya, seperti itu. Bapak Sandi salah satunya. Itu Bang. Ini dalam pemberdayaan pemuda kan, gimana? Gini ya, tetap tanggung jawab ada di pemerintah. Karena pemuda adalah penerus kepemimpinan ke depan. Di luar negeri itu kantor pemuda itu di pinggir istana negara. Sebagai simbol bahwa inilah generasi penerus kami. Kantor pemuda itu, kantor kalau kita KMPI-nya lagi. Nah, di luar negeri itu concern pemerintah terhadap pemuda dan pemberdayaan pemuda itu tinggi. Terhadap pemuda, penelitian, edukasi itu tinggi banget. Maka perpustakaan-perpustakaan mereka itu luar biasa megah dan bagus. Nah, maka di kita itu budaya baca itu harus menjadi yang utama. Kemudian anggaran kepemudaan, kemudian pemberdayaan itu harus besar. Jangan sampai kebanyakan anggaran bantuan sosial, tunai langsung, kayak gitu tuh nggak bagus. Tidak mendidik masyarakat kita untuk survive. Hanya memberi ikan, tidak memberi pancing. Kedepan itu wirausaha pendidikan wirausaha muda itu harus ditumbuh kembangkan. Hari itu banyak jutawan miliarder yang hanya kerja di rumah. Mereka punya Gojek, mereka punya aplikasi Grab, Lazada. Itu anak-anak muda semua, dan mereka itu kaya raya. Pokoknya kayak Facebook itu kan anak-anak gitu kan. Saya sebut anak karena jauh di bawah saya umurnya. Dan tidak maaf, bukan berarti menyampingkan pendidikan formal. Dan si siapa namanya Facebook itu Mark Zuckerberg itu dia nggak selesai juga kuliahnya. Di Harvard. Artinya kreativitas itu, kecerdasan itu tidak juga sekolah itu tidak menggaransi keberhasilan. Tapi bukan berarti jangan sekolah. Sekolah itu harus. Tapi juga mereka yang tidak mampu sekolah tinggi itu jangan sampai pesimis. Nah, di sini pemerintah harusnya hadir tuh di sini. Pemerintah bisa memfasilitasi apa yang rakyat merasa tidak sanggup. Pemerintah sanggup. Uangnya ada nggak? Ada dong. 3 triliun, 5 triliun. Sabar hasil yang sudah 1 triliun buat pemuda ada? Enggak. 1 miliar mungkin ya. Kecil banget. Dari 5 triliun itu atau dari 3 triliun itu. Sebagian besar buat apa? Buat menggaji para pegawai. Ngeri kan? Setengahnya anggaran kita dihabiskan untuk menggaji birokrasi, menggaji anggota dewan, menggaji eksekutif, menggaji belanja-belanja pegawai. Sisanya untuk belanja publik yang sebenarnya belanja pegawai juga sihnya. Judulnya aja belanja publik, tapi balik lagi ke mereka. Latihan, diseminasi, penguatan kelembagaan, pendampingan. Ini apa-apaan. Kita ini hanya bisa ngabisin duit, tidak berpikir kemanfaatan. Dan kritik saya itu yang paling utama. Bahwa hari ini pemberdayaan ke concern pemerintah terhadap pemberdayaan itu saya kira jauh, masih sangat jauh. Sedangkan pengangguran kita sudah banyak. Bagaimana mungkin hari ini kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah datang ke kita? Jangan geger, ulah aneh orang luar negeri ke Indonesia, karena memang aturannya sudah dibuka.
MEA itu. Ya. Sudah boleh. Kita juga boleh ke negeri orang. Tapi kondisi hari ini dengan kemampuan yang sangat terbatas, bisa habis jadi pembantu lagi kita. Jadi KKSD, ya jangan dong. Dikemanakan harga diri bangsa? Untuk itu, anggaran-anggaran baik itu di dana desa, baik itu di kota, di kelurahan, jangan dipakai untuk infrastruktur. Itu kewajibannya dinas-dinas terkait. Infrastruktur itu biarkan dinas PU, dinas Tarkim, dinas Cipta Karya, ya kan? Dana desa buat pemberdayaan, buat pelatihan-pelatihan skill. Ini nggak ada, ya kan? Pengenalan terhadap media, teknologi digital. Mereka masih banyak yang nggak paham juga. Harusnya industri kreatif ini hari ini ditumbuh kembangkan. Lihat di Korea, bagaimana pemerintah ngeluarin anggaran habis-habisan buat industri kreatif, tapi balik lagi dana itu akhirnya setelah industri kreatif yang maju, benar kan? Iya betul. Ini harusnya dicontoh. Gitu. Nah makanya saya sepakat dengan apa gagasan Bung Karno yang Trisakti itu. Kita ini kadang-kadang apa ya, nggak kuat mental gitu. Coba kalau kita satu Trisakti berdaya berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, kemudian dalam politik kita merdeka gitu. Nah ini enggak kan? Dalam ekonomi kita sulit berdikari karena dikuasai asing, ya kan? Dalam budaya tidak punya kepribadian, tidak bisa mempertahankan kepribadian bangsa kita. Gotong royongnya sudah mulai hilang, ya kan? Banyak yang harus ditumbuh kembangkan kepada anak muda sekarang terkait kepribadian dan budaya bangsa ini. Nih Kang Demi, dari aspek ekonomi sekarang kira-kira ada nggak solusi yang mesti dilakukan nih? Banyak orang-orang kan masyarakat kecil sebenarnya yang kesulitan ya. Ini mau di kota, mau di kabupaten, karena Kang Demi tinggal di kota, jadi saya juga mungkin Kang Demi melihat bagaimana orang-orang di sekitar Kang Demi yang tinggal di kota, mereka kesulitan di aspek usahanya. Itu juga di kabupaten, Kang Demi sebagai anggota dewan, kira-kira bagaimana untuk menggairahkan kembali ekonomi masyarakat? Ya kembali lagi ya, sebenarnya dalam berbagai kesulitan ekonomi bangsa ini yang bisa bertahan itu hanya industri kecil dan menengah. Dalam corona ini yang hancur itu kan industri besar. Justru industri kecil menengah ini yang masih bertahan, dan mereka itu yang menjaga ekonomi kita tetap stabil. Pahlawannya kita ya dulu Krismon ya. Krismon, dolar dari 1.000 menjadi 10.000, 20.000. Yang bertahan siapa? Ya itu rumahan kecil menengah. Dan mereka itu yang menopang. Justru raksasa-raksasa industri ini, korporasi, konglomerat-konglomerat itu habis kan? Sekarang juga begitu. Coba lihat bisnis-bisnis besar, gulung tikar, pabrik semua. Nah, yang bertahan itu kan yang kecil-kecil ini. Nah, justru concern pemerintah itu harusnya di sana digenjot, karena tulang punggung ekonomi kita ini itu koperasi, kemudian apalagi Tasik ya, yang harusnya menjadi ini sentra koperasi se-Indonesia. Harusnya di Tasik itu diperkuat koperasinya. Ini enggak, coba tanya dinas koperasi, berapa sih anggaran kalian? Udah ada koperasi unggulan mana gitu? Saya kira nggak ada kebanggaan gitu. Nah, itu adalah sistem ekonomi ciri khas bangsa kita. Hasil dari pemikiran anak-anak bangsa. Untuk anggota oleh anggota kan? Beda dengan korporasi atau para konglomerat itu, mereka untuk sendiri aja keuntungannya kan. Buruh hanya menjadi satu alat untuk alat produksi yang keuntungannya tetap dikuasai oleh kaum kapitalis itu. Nah, koperasi itu adalah solusi. Toh
apakah tidak pernah berkaca kepada pengalaman, kepada musibah-musibah yang tak berlalu ketika ekonomi rontok dunia dan menimpa Indonesia, yang masih bertahan itu mereka. Ini dong, pelatihan wirausaha itu harus di level ini, menengah ke bawah. Bukan yang atas itu yang didorong, ini mah suntikan modal, kemudian pajak nanti kemudian bunga banknya buat siapa akhirnya negara ini kan akhirnya buat orang-orang yang nggak jelas juga, yang dananya disimpan di negara orang juga keuntungannya kan. Jadi kita harus pemerintah harus punya sense terhadap kepentingan rakyat. Jadi tetap kehadiran pemerintah itu diwajibkan, bukan mengukur peribahasa pemerintah rakyatnya bisa niru. Dan jangan sampai begitu. Ya ada celoteh itu kan di rakyat. Yeah. Jangan sampai rakyat itu kenal sih orang tahu ke pemerintah nyian KTP, tapi pasti nyian KTP hese. Padahal saya itu mau melaksanakan kewajiban. Nah ini kan banyak sekali terjadi kejadian. Nah birokrasinya juga harus direformasi. Jadi stigma atau gaya-gaya lama kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah itu harus hilang. Kang Remi, pesan yang singkat padat bagi anak-anak muda dalam situasi seperti ini. Ya, jadi menurut Al-Qur'an ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu yang bermanfaat. Dan kata Sayyidina Ali, pemuda itu adalah yang berkata, inilah aku, bukan inilah bapakku. Jangan bangga akan keberhasilan orang tua kita, tapi banggalah terhadap apa yang telah kita lakukan untuk kemanfaatan umum gitu. Kalau slang bilang, saya dulu ini slang, bukan slang, slankers. Saya ingat tuh ada satu syair, bukan syair, ada satu kuat lah kayak kuat gitu. Kuatnya slang, aku ingin berbuat sesuatu untuk generasiku. Karena ketika aku menjadi abu, ya udah meninggal gitu, aku tidak lagi bisa berbuat sesuatu buat generasiku. Nah itu, jadi generasi hari ini, pemuda hari ini harus berbuat sesuatu untuk generasinya. Karena kalau nanti udah nggak ada ya nggak bisa apa-apa. Sekali hidup berarti, setelah itu mati. Karmane vadikaratse mapale suka diantang, kata Bung Karno. Kalau kita melaksanakan tugas, melaksanakan sebuah kebaikan, jangan menghitung-hitung apa yang akan kamu dapatkan untuk kita hari ini. Karena kalau tidak hari ini kita dapatkan, pasti besok akan kita dapatkan oleh anak kita. Kalau anak kita tidak akan mendapatkannya, pasti besoknya lagi cucu kita yang akan menikmati. Dan itu betul. Ya. Jadi dulu pendiri bangsa ini tidak pernah menghitung-hitung berjuang, dan sekarang kita menikmati. Ya, artinya ini harus ada satu lilah, keikhlasan. Karena jangan berpikir buat diri sendiri. Itu yang namanya tidak bermanfaat, dan itu bukan manusia yang baik menurut Al-Qur'an, menurut Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Andi. Baiklah, terima kasih Kang Remi, perbincangan kita. Siap. Singkat sekali. Terima kasih sudah nonton kawan-kawan. Jangan lupa untuk subscribe Radar Tasik ID ya, dan selalu menggunakan masker ketika beraktivitas dan menjaga jarak ketika keluar, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Kalau Anda punya hand sanitizer, pakailah di rumah, juga hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Perbanyak nyanyi. Biar senang ya. Ditutup aja sama Kang Remi. Terima kasih Pak Sandi telah mengundang saya ke sini untuk kedua kali, dan ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.